Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Pak, mengganggu waktunya. Sebelumnya perkenalan dulu kali ya, nama Bapak siapa? Mukhtar. Bapak Mukhtar. Iya, tujuan kita ke sini ingin menanyakan tentang tradisi baca syekh. Katanya di Banten itu salah satunya tradisinya ada yang disebut dengan baca syekh. Gimana sih awal mulanya baca syekh itu, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Saya pribadi terima kasih atas kedatangannya adik-adik sekaligus anak-anak. Ini suatu penghormatan bagi saya. Syukran kasiran, beri-beri terima kasih atas kedatangannya adik-adik ini. Artinya saya tidak seluas-luasnya masalah mengetahui masa saya. Sebelumnya saya utarakan kalau ada kesalahan saya mohon maaf, wabil khusus kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW, terutama kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sepengetahuan saya masalah masa saya di daerah khususnya daerah Banten itu termasuk diwajibkan enggak ya? Cuman di Banten itu udah tradisi. Satu, kadang-kadang mau bikin rumah itu perlu selesai. Waktu pertama bikin fondasi, yang kedua mau ditempatin itu selesai. Yang kedua kadang-kadang mau gali, bikin kolam, bikin sumur. Yang selanjutnya kadang-kadang orang mau walimah, walimatul hitan, walimatul arus. Walimatul arus acaranya hari Minggu gitu ya, itu satu habis asar itu selesai. Kalau dari sini khususnya daerah Banten ya yang pakai gitu ya, yang pakai. Tapi kadang-kadang sebelah pihak ada yang ngomongan mungkin aliran beda ya, yang dinamakan bid'ah itu mah jauh, itu mah terserah itu ya. Tapi kalau saya sebagai sunnah wal jamaah patut kita mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Jadi khusus nama saya itu malap barokah. Malap barokah intinya kita minta kebarokahan, minta kemujizatan, minta karomahnya, khususnya kepada waliullah yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi kalau kita tingkat-tingkatan ada seperti malaikat, ada istimewa yang malaikat itu. Yang pertama kalau nggak salah Israfil, Ijrail, Mikail, Jibril, itu malaikat yang istimewa. Kalau di para nabi semenjak Nabi Adam, nabi itu banyak, ribuan nabi yang diutus, kalau nggak salah 125 kalau nggak salah, yang jadi diutus oleh Rasul, yaitu yang wajib diketahui oleh orang muslim yaitu 25 itu nabi. Kalau waliullah itu banyak, itu waliullah. Salah satu kalau waliullah itu kalau di organisasi mahasiswa kampus mungkin ketua OSIS ya, ya ketua OSIS itu ketua organisasi ya, iya kamu sekolah OSIS bukan kan? Jadi kalau di wali itu Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau di Wali Songo itu di malaikat Malik kalau salah itu. Ya. Kalau di wali ya, kalau nggak salah itu Ampel, Sunan Ampel itu di Wali Songo itu Sunan Ampel itu. Jadi untuk wali Allah itu Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi sejarah Syekh Abdul Qadir Jailani itu kalau kita tutup yang pertama itu ujung-ujungnya kepada Nabi
Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, anak dari kalau nggak salah Siti Siti Ali, Siti Aisyah kalau salah. Ini kalau ini ada di kitabnya ini namanya Jawahirul Ma'ani. Ini Jawahirul Ma'ani ini kalau bahasa sini bahasa Serang meseseh itu kalau ini apa ya manakib. Kalau di sini kan meseseh ya. Ya intinya meseseh itu kita ngalap barokahnya, minta karomahnya ya khususnya kepada waliullah itu Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu ada yang pertama sejak awal sampai akhir tentang masalah Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau ada ya kalau peminat, kadang-kadang orang yang sukses kebanyakan ngambil ijazah dari manakib. Yang kitabnya ini Jawahirul Ma'ani. Ini kelas-kelas ini. Ada yang puasa 41 hari, ada yang puasa yang 11 hari. Itu khusus Syekh Abdul Qadir Jailani, Jawahirul Ma'ani. Itu intinya hajatnya terserah apa yang diniatin gitu. Kadang-kadang kebanyakan orang sukses-sukses itu ya khususnya ustadz, kiai, penceramah, qori, yang tingkat-tingkat yang sukses itu kebanyakan yang diwirid Syekh Abdul Qadir Jailani tiap hari gitu. Jadi intinya Syekh Abdul Qadir Jailani itu ya ngalap barokah, ngalap karomahnya gitu ya kepada junjungan kita Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu Syekh Abdul Qadir Jailani itu salah satu waliullah istilahnya yang istimewa ya. Wali yang paling mungkin nggak punya dosanya, wali yang selalu minta apabila itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada salah satu cerita sedikit ini ya, bisa membangunkan orang yang sudah mati, ribuan mati yang sudah dikubur, ada yang nuntut apa itu masalahnya, itu bisa dicabut, bisa dihidupkan kembali. Itu Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu sejarah Syekh Abdul Qadir Jailani itu kalau daerah sini khususnya ya orang-orang kita tuh ya, kadang-kadang orang mau bikin sumur atau mau bikin rumah tiba-tiba menyepelekan, itu kadang-kadang selalu menghantui. Itu nggak cerita, nggak doang, cerita nyata ini kalau daerah sini itu. Kadang-kadang bikin sumur ya langsung bikin aja ngebor itu ya, langsung dipakai itu. Itu kadang-kadang sampai semalam sampai 3 malam itu nggak tidur, dibayangin terus, dihantui. Kalau dari sini itu bukan hayal, itu kenyataan itu. Karena apa? Seolah-olah kayak apa ya? Kayak nggak izin gitu. Jadi kalau kita ada tradisi di sini, kalau mau macam selesai itu, yang pertama ya kata tadi itu wajib gaya, cuman apa yang udah tradisi gitu. Iya, syaratnya kue 7 warna, umpama kerupuk apa gitu mempunyai 7 warna aja gitu. Yang kedua wajibnya rupanya bekakak ayam 1 dibelah 2 itu, pangga dibakar tuh itu katanya waliullah itu dulu itu hobinya bekakak itu. Jadi nggak suka digoreng, nggak suka direbus, itu sukanya dibakar. Jadi kalau kita mau intinya mau macam seseh manakib Syekh Abdul Qadir Jailani, yaitu dianjurkan untuk ayam bakar tuh, bekakak namanya kalau di sini itu. Intinya itu malah barokah ya. Gitu. Jadi kalau kita sebagai sunnah wal jamaah ya dianjurkan kayak seolah-olah wajib kalau di daerah sini. Kalau seorang sunnah wal jamaah gitu. Ya bukan itu cerita ya Syekh Abdul Qadir ya itu. Jadi seorang waliullah, wali yang paling mulia, wali yang paling bijaksana, wali yang boleh katakan
wa ma arsalna rahmatan lil alamin sallallahu Rasulullah itu. Di waliullahnya ada Syekh Abdul Qadir Jalani, seorang pemimpin waliullah yaitu Syekh Abdul Qadir Jalani. Banyak masalah wali itu, banyak, bukan ribuan masalah wali itu, tapi pemimpin untuk waliullah yaitu Syekh Abdul Qadir Jalani. Ya intinya kalau kita masa itu ya intinya ngalap barokah. Tujuan minta selamat keluarga. Mudah-mudahan ya istilahnya sekolah itu mudah-mudahan nggak terganggu suatu halangan suatu apapun. Kalau kita wali acara wali fatul harus yang mudah-mudahan dilancarkan, khususnya diselamatkan ya keluarganya, dunia dan akhirat. Kalau kita mau menggali ya intinya kita selamat gitu. Itu intinya kita selamat. Ya intinya pokoknya kan sama Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi ketika melalui beliau, melalui waliullah, kita minta doanya, minta barokahnya. Mudah-mudahan kalau waliullah yang langsung ke Allah Subhanahu wa taala mungkin, nggak mungkin, pasti diijabah ya. Kalau kita langsung ke Allah kayaknya terlalu sulit. Karena apa? Karena kita ini banyak dosanya ya. Jadi kita melalui pelantara Syekh Abdul Qadir Jalani kita menghadiahkan Fatihah segala macamnya. Kita baca sejak A sampai Z bla 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 gitu kan. Udah kita ngalap barokah, kita hadiahkan Fatihah apa segala macam ke beliau, ke waliullah. Itu Syekh Abdul Qadir langsung, waliullah langsung ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya masalah itu intinya ngalap barokah. Kita sebagai sunnah wal jamaah itu ya, yaitu yang memakai ya. Tapi kadang-kadang yang nggak memakai ya mungkin ya ada gitu ya. Tapi kalau ya kayaknya kalau sunnah wal jamaah NU Nahdlatul Ulama itu kebanyakan masalah manaqib itu wajib, kayak wajib itu. Karena ya nggak sembarangan gitu ya. Kayak kalau mau ijazah itu kebanyakan ya orang yang sukses-sukses, para alim ulama, para qori, para ustadz, itu kebanyakan yang dikejar itu muasa ijazah. Kalau di sini mah ijazah manaqib. Ya manaqib itu cerita tentang masalah sejarah sejak awal Syekh Abdul Qadir Jalani, sejak awal lahir sampai keturunannya sampai meninggal husnul khotimah. Itu tentang ada di kitab Jawahirul Ma'ani. Itu tentang Syekh Abdul Qadir Jalani. Itu kitabnya Jawahirul Ma'ani. Hanya apakah hanya seperti kayak tadi Bapak sebutkan, yang diperlukan itu hanya seperti bekakak, kue-kue 7 warna, apakah ada yang lain syaratnya? Seperti masalah itu, cuma ya masalah ya kayak wajib sih ya masalah bekakak itu gitu. Jadi masalah bekakak itu ya pertama ya 7 warna, masalah ayam bekakak gitu. Biasa mah kalau mau baca biasa masalah hadarat, ya hadarat yang biasa. Pertama ya kepada Rasulullah ya masalah Rasulullah SAW. Yang kedua para anbiya, para syuhada, para ulama, wardu'a. Yang seterusnya kepada ila ruhi abina sayyidina Adam maupun sayyidina Hawa gitu. Silsilahnya. Terus wa khususnya ruhi sultan auliya sayyidina Syekh Abdul Qadir Jalani radhiyallahu anhu itu. Terutamanya pas bangun rumah tuh bacaannya apa lagi? Bangun rumah. Ya tetap pas sekian sing pertama alhamdulillah. Urutannya tetap sama. Sama. cuman kalau di sini kalau kita dibaca